Jadi, traffic stress syndrome itu merupakan stres kronis yang dialami oleh seorang individu karena paparan kondisi lalu lintas yang menekan gitu ya, seperti kemacetan yang ekstrim atau misalnya kepadatan, lalu bisa juga commuting di mana kita pergi, berangkat, pulang gitu ya, melakukan aktivitas tapi memakan waktu dan energi yang banyak gitu. Nah, kalau itu terjadi selama berkepanjangan, itu kita bisa terkena traffic stress syndrome. Di mana sebenarnya traffic stress syndrome ini baru didapetin saat ini. Apalagi kalau kita mengenal terkait dengan traffic and transport psychology. Di mana sebenarnya traffic stress syndrome ini merupakan satu gejala yang bisa dikatakan gejala yang sangat kronis dan juga bisa dikatakan gejala yang sangat sederhana, bergantung dari mana tingkat stresornya yang dialami. Jadi traffic stress syndrome ini ya merupakan satu kejadian yang menarik atau fenomena yang menarik, di mana ini benar-benar baru banget kita kenali, terutama terkait dengan psikologi di transportasi itu sendiri. Traffic stress syndrome ini memang bukan diagnosis resmi dari DSM-5 gitu ya. Jadi ini hanya respon dari situasi yang kita alami di jalan gitu ya. Kita mengalami stres terhadap situasi kepadatan, kemacetan gitu ya. Namun ternyata traffic stress syndrome ini merupakan satu fenomena yang dialami oleh para pengendara di jalan atau pengguna jalan raya, di mana dari keseharian dia atau experience dia mendapatkan satu tekanan atau pressure sendiri. Di mana sebenarnya traffic stress syndrome ini dibagi dari banyak banget kriteria. Yang pertama adalah general anxiety disorder. Itu ketika kita mendapatkan sebuah stresor yang secara general dihadapi di jalan raya, seperti macet, kemudian mungkin kecelakaan ringan, atau misalkan kita telat berangkat kerja. Kemudian ada PTSD, ini yang cukup serem, post traumatic syndrome. Ketika kita mendapati kecelakaan di jalanan nih, sehingga orang benar-benar sindromnya luar biasa, takut sampai melakukan pekerjaan mengendarai kendaraan, dan atau bahkan misalkan nih kita kelewat kendaraan umum, kita kena bully, kita kena stres yang luar biasa, kita takut sampai masuk ke transportasi umum. Ada lagi kecemasan-kecemasan yang terjadi di jalan raya ketika misalkan seseorang takut masuk ke highway karena mungkin kecepatan di jalan raya yang sangat berbeda dengan biasanya dia misalkan mengendarai kendaraan yang tidak pernah masuk highway. Ada juga yang dikatakan itu yang terakhir adalah sindrom-sindrom yang biasa banget terjadi seperti nih, pusing dan lain-lain, seperti itu sih Pak. Jadi ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang benar-benar resmi jadi satu permasalahan di psikologi. Oke, jadi kalau untuk kelompok-kelompok yang rentan, memang berdasarkan penelitian itu berada pada kelompok-kelompok dewasa awal, terutama bagi mereka yang produktif gitu ya. Jadi seperti pekerja, lalu mahasiswa, dimana karena mereka akan lebih sering juga commuting atau misalnya berada di jalanan pada rush hour gitu ya, jam-jam yang lagi sibuk gitu. Jadi dari kelompok usia itu biasanya dewasa awal, itu sekitar 18 sampai 30 tahun. Yang pertama pasti pengendara, mau dia dari driver, mau kita sendiri sebagai orang yang bekerja di setiap harinya kita mengendarai kendaraan, dan atau kita yang memakai kendaraan umum. Nah, jika dibilang satu kategori berarti pasti pekerja, di mana setiap pekerja, even itu wanita ataupun pria, pasti akan mengalami traffic stress syndrome. Namun jika klasifikasi lagi lebih mendalam, perempuan biasanya akan lebih sering terkena traffic stress syndrome, apalagi misalkan perempuan ini masih berusia di 20 sampai dengan 30 tahun, di mana dia susah mengelola emosinya nih di jalan, yang mana perempuan itu biasanya lebih sensitif, dapat gangguan sedikit dia akan buyar nih konsentrasinya, dan juga biasanya akan lebih ekspresif ketika marahnya. Kalau pria biasanya pekerja di usia 40 tahun ke atas, di mana sebenarnya dia mungkin lagi pada posisi high performan dia, peak performan dia di perusahaan, dia harus mengejar waktu dan lain-lain, dan diungkapkan dengan emosi yang sangat luar biasa. Jadi kebawaannya tuh marah aja di dalam satu pekerjaan. Itu bisa dikatakan burnout. Ketika kita kena stress syndrome yang ada di jalan, mungkin ketika PTSD akan susah kita melihat secara langsung. Karena kalau dia sudah sampai ke PTSD, dia trauma ketika menghadapi satu kejadian di jalan raya,
kita akan bisa melihat ketika dia hanya menggunakan kendaraan. Tapi kalau bagi pekerja ada namanya burnout, itu biasa terlihat dari mungkin penurunan performa dan atau mungkin interaksi sosial dia sudah mulai berubah nih. Ketika dia baru datang ke kantor biasanya senyum, bisa jadi tidak senyum lagi, dan atau kalau di rumah biasanya akan lebih sering terjadi konflik karena dia sudah capek, dia mungkin akan lebih cepat marah. Dan yang terakhir biasanya terlihat adalah ketidakinginanan dalam bekerja. Ada suatu kecemasan, di mana biasanya kita daily nih, kalau misalkan orang tinggal di Jakarta atau di kota besar yang notabene sudah macet, dia akan mulai panik melihat waktu untuk melakukan perjalanan, melakukan berkendara, event itu di highway atau di jalan biasa, dia udah mulai kelihatan panik nih. Panik dalam persiapan, bahkan mungkin dia bisa sampai lupa dalam menyiapkan pekerjaan dia, dan atau biasanya sampai kepada tingkat stres yang tinggi di kantor. Oke, jadi traffic stress syndrome itu memang akan menyebabkan frustrasi, lalu kelelahan gitu ya pada seorang individu, sehingga memang besar potensinya jika berkepanjangan, lalu berulang, tidak tahu harus apa untuk menanggulangi stres tersebut, maka besar potensinya untuk muncul ke perilaku atau tindakan seperti road rage gitu. Jadi kayak mudah sekali tersinggung gitu ya, kalau di jalan tuh mudah marah, di klakson dikit balik klakson lagi misalnya kayak gitu. Kalau kita melihat seberapa besarnya, ini sangat besar sekali, karena sindrom ini adalah fenomena yang tidak bisa dihindari orang karena kita setiap hari menggunakan transportasi ya. Kita akan ada di jalan dan kita akan menggunakan sistem transportasi setiap harinya. Ledakan-ledakan emosinya akan sangat sulit sekali untuk kita hindarin, dan bahkan sangat kecil. Even misalkan seperti ini, kita mau pakai kendaraan umum, kita tahu oh kendaraan umum ternyata di Indonesia tidak nyaman, kita juga mudah mulai panik, sehingga memang sangat besar sekali. Jadi kalau jangka pendek dulu kali ya, kalau jangka pendek biasanya memang bisa saja membuat suasana hati kita tuh mudah berubah atau mood swings gitu ya. Karena kita stres gitu kan, terus kayak kalau lelah itu pasti mudah bete. Nah, atau misalnya detak jantung meningkat gitu ya, keringetan gitu kan. Tapi kalau jangka panjang, secara psikologis kalau itu terus-menerus bisa saja meningkat ke masalah psikologis yang jauh lebih berat seperti GAD atau Generalized Anxiety Disorder, atau malah bisa jadi bikin panik gitu ya. Jadi bisa berdampak ke permasalahan psikologis yang jauh lebih berat. Nah, untuk relasi atau sosial sendiri itu juga bisa berdampak. Jadi karena kita sudah lelah, kita sudah frustrasi di jalan, dan itu terbawa baik ke rumah ataupun ke kantor ataupun ke tempat di mana kita beraktivitas, akhirnya kita mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu. Oke, kalau kita bicara terkait dengan dampak traffic stress syndrome, dampaknya luar biasa. Yang pertama, misalkan perempuan ketika mengenai dampak traffic stress syndrome, dia biasa mulai menarik diri, tidak ingin menggunakan kendaraan yang bisa membuat dia stres, atau biasanya dia menghindari sama sekali untuk mengendarai sendiri kendaraannya. Misalkan untuk laki-laki, biasanya dia akan lebih mengeluarkan sifat-sifat yang emosional. Emosional ini kalau kita kenal traffic psychology, dia ada dikatakan high risk behavior, di mana dia akan berani take action, mengambil sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bahkan penelitian terbaru menyatakan bahwa orang-orang ketika sudah kena traffic stress syndrome, dia akan berani melawan apapun itu yang membuat dia stres. Dia bahkan berani melawan peraturan, dia berani melawan arah, dan bahkan yang terbaru kalau kita lihat di Indonesia, ada satu orang yang saking stresnya dia di dalam kendaraan, dia berani melawan arah tuh di highway, sehingga memang ini sangat luar biasa dampaknya. Kalau dari sisi kesehatan mental, biasanya akan terkena panik. Nah, kalau sudah sampai kena panic disorder ini yang sangat luar biasa, karena dia akan selalu terlihat dan sangat jelas. Ketika orang kena panik dan bahkan sampai tingkat kecemasan yang sangat tinggi, dia biasanya akan berhalusinasi, dia akan memikirkan sesuatu yang buruk di sekitar perjalanan dia. Contoh sederhananya, misalkan dia pernah melihat satu kecelakaan yang luar biasa di jalan raya. Paniknya ini akan membuat dia mungkin sangat berhati-hati dan bahkan mengindahkan sesuatu yang tidak baik. Dia mungkin akan mengendarai kendaraan yang pelan walaupun dia di sebelah kanan, dan ini memang mengganggu mental seseorang sendiri. Dia akan sampai susah tidur saking cemasnya. Dia akan, kalau kita berkendara seperti biasa, mungkin sering berkeringat dingin di tangan dan lain-lain.
seperti itu Pak, akan sangat mengganggu kesehatan mental seseorang. Tips mungkin yang pasti adalah kita udah biasanya tahu nih, apalagi yang sering commuting gitu ya, kita udah tahu oh jam-jam mana sih yang rame banget, yang rush hour, atau jalan-jalan mana nih yang padat gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa coba analisis, kita coba mungkin bisa ganti waktunya, apakah lebih pagi atau mungkin agak lebih siang, atau mungkin kita cari jalan alternatif lain. Bisa juga di jalan gitu ya, kalau kita udah terjebak gitu ya dalam kemacetan yang tidak berujung, maka kita bisa mungkin menanggulangi emosi kita dengan misalnya dengerin podcast atau dengerin lagu gitu ya, atau karaoke di mobil, atau kalau misalnya sebagai penumpang saja bisa sambil dengerin lagu kayak gitu. Lalu bisa juga persiapkan diri, jadi misalnya sebelum berangkat jangan lupa makan dulu, jangan lupa minum yang cukup kayak gitu, karena kalau misalnya kita lapar gitu ya, lapar aja bisa cranky, apalagi kena lagi gitu sama traffic gitu kan. Jadi persiapkan diri gitu. Kalau misalnya sudah terkena traffic stress syndrome, mungkin kita bisa mindful dulu dan aware ke diri kita sendiri, seberapa parah sih kesetresan yang kita miliki. Kalau itu sudah mengganggu baik kehidupan personal seperti relasi sosial, atau misalnya pekerjaan, atau ke diri kita sendiri gitu ya, kita mungkin bisa coba konsultasikan itu kepada profesional. Yang terakhir saya akan hanya memberikan saran bahwa ketika kita di jalan, biasakan gunakan sesuatu yang menyenangkan di kita. Kalau teman-teman senang mendengarkan podcast atau mendengarkan lagu di dalam kendaraannya, silahkan lakukan, karena ini akan membuat fokus kita hilang. Untuk misalkan fokus kita pertamanya sudah mulai stres di jalan, kita tahu ini akan macet, kita tahu akan panik menghadapi kemacetan yang luar biasa. Dengan stres liris kita ada di mendengarkan lagu, itu mungkin bisa terjadi sesuatu hal yang berbeda. Kita akan lebih santai, kita akan lebih tenang. Bisa juga mungkin mengajak teman dalam satu kendaraan bersama, agar kita bisa ngobrol satu sama lainnya. Sehingga fokus kita tadi yang kita sudah berpikir jauh, oh ini kita akan kena macet, kita akan menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, nanti ada yang menyelip kendaraan kita akan takut. Dengan ada teman kita bisa ngobrol bersama, itu juga bisa menjadi sesuatu yang merilis kejadian-kejadian dan keinginan kita untuk hal-hal yang negatif. Dan terakhir mungkin upayakan tepat waktu, karena seperti ini, ketika kita sudah menghadapi stres yang ada di jalan, biasanya kita memiliki sistem daya ingat yang luar biasa. Kita akan memahamin bahwa kapan sih tahapan-tahapan ini akan terjadi, macet, mungkin kita takut akan telat dan lain-lain, sehingga kita harus bisa memprepare lebih baik. Sehingga mungkin tips terakhir dari saya adalah lebih bisa mengendalikan emosi dengan mengendalikan diri hingga tepat waktu berangkat kerja, itu akan lebih baik untuk menghindari traffic stress ini.